serta pilot drone Muhammad Andika dari Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saat ini saya berada di Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di belakang saya adalah Sungai Anggoli yang menghubungkan aliran air dari Anggoli menuju Hutaraja. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana visual yang ada di belakang saya. Di mana ini adalah visual gelondongan kayu yang cukup banyak. Selain adanya gelondongan kayu, ini juga merusakkan akses jembatan, khususnya jembatan Anggoli yang menghubungkan konektivitas dari Tapteng menuju ke Tapsel. Persis di samping saya ini adalah Desa Garoga yang memiliki dampak kerusakan sama, itu adalah gelondongan kayu. Diharapkan adanya ketegasan pemerintah dalam rangka investigasi untuk melihat siapa atau penyebab dari kejadian ini. Pemerintah harus bisa melihat masalah dengan jernih dan harus bisa memutuskan siapa yang bersalah dari kejadian ini. Dampak ini tidak main-main, masyarakat terkena dampak bencana, dan kami mengharapkan adanya solusi nyata pasca kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang berada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan daerah lain di sekitarnya. Zona Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan 52 kabupaten terdampak. Memasuki pekan kedua pasca banjir dan juga longsor, total ada 950 orang meninggal dunia dan ada 156.500 rumah rusak, saudara. Dan kini kita akan melihat sebaran data korban di masing-masing provinsi berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada 8 Desember 2025 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertama dari Provinsi Aceh, saudara. Korban yang meninggal dunia sebanyak 386 orang, sementara ada 101 orang yang masih dinyatakan hilang. Sedangkan mereka yang terluka, tercatat ada 4.300 orang, saudara. Dari jumlah korban yang meninggal dunia, paling banyak berada di Kabupaten Aceh Utara, yakni sebanyak 138 orang. Sementara jumlah pengungsi terbanyak juga berasal dari Aceh Utara, yaitu sebesar 299.500 orang, terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, saudara. Selain menimbulkan korban, banjir dan juga longsor di Aceh juga mengakibatkan 138.500 rumah rusak, saudara. Selain rumah, kerusakan juga terjadi pada 126 fasilitas kesehatan, 258 fasilitas pendidikan, dan juga 312 jembatan. Kerusakan jembatan-jembatan inilah yang jadi salah satu penyebab akses transportasi terputus dan salah satunya mengakibatkan sejumlah wilayah terisolasi. Ada setidaknya 222 titik, saudara, di Provinsi Aceh yang tercatat masih sulit dijangkau. Antara lain Kabupaten Aceh Tengah dan juga Gayo Luas. Dan kini kita bergeser ke Sumatera Barat, saudara. Dari data BNPB, 234 orang meninggal dunia. Sementara itu ada 95 yang masih dinyatakan hilang. Dan juga korban luka tercatat mencapai 112 orang. Jumlah korban meninggal dunia terbanyak berasal dari Kabupaten Agam dengan jumlah 179 orang. Sementara jumlah pengungsi terbesar berasal dari Kabupaten Tanah Datar, yakni 4.800 orang. Sedangkan data kerusakan yang terjadi di Sumatera Barat menunjukkan 6.900 rumah rusak, saudara. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan yang tercatat ada 72 bangunan, fasilitas pendidikan 216 bangunan, serta 64 jembatan. Di Sumatera Barat ada 9 titik wilayah yang terisolasi, seluruhnya berada di Kabupaten Agam. Lalu bagaimana dengan Sumatera Utara? Berdasarkan data dari BNPB per tanggal 8 Desember 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban meninggal tercatat sebanyak 330 orang, kemudian ada 78 jiwa yang dinyatakan meninggal.
Sebanyak 330 orang saudara juga masih hilang. Maksud kami, ada 78 orang yang tercatat hilang dan ada 647 orang terluka. Tapanuli Tengah jadi wilayah dengan korban meninggal dunia terbanyak, yaitu 102 jiwa. Di Tapanuli Tengah pula ada 18.300 orang yang terpaksa mengungsi. Untuk jumlah bangunan yang rusak, saudara, di Sumatera Utara tercatat ada 11.200 rumah, sementara fasilitas kesehatan tercatat ada 1 yang rusak. Sementara fasilitas pendidikan ada 60 bangunan dan 59 jembatan tercatat juga mengalami kerusakan. Sedangkan hingga kini masih ada 110 titik wilayah yang terisolasi, diantaranya ada di Tapanuli Tengah dan juga di Tapanuli Utara.